Misterius. Beredar kabar Shin Tae-yong dihubungi langsung Presiden Korea Selatan. Ada campur tangan Presiden Prabowo jelang kualifikasi timnas. Apakah mungkin Shin Tae-yong dipulangkan kembali ke timnas Indonesia lewat jalur diplomasi? Tak disangka, datang diam-diam Erick Thohir beri wejangan bela negara. Pemain timnas U23 terpukau. Kata-katanya bikin suasana latihan jadi penuh semangat dan rasa cinta tanah air. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Misterius. Beredar kabar Shin Tae-yong dihubungi langsung Presiden Korea Selatan. Ada campur tangan Presiden Prabowo jelang kualifikasi timnas. Apakah mungkin Shin Tae-yong dipulangkan kembali ke timnas Indonesia lewat jalur diplomasi? Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang telah mengukir prestasi mengesankan bersama Garuda, dikabarkan menerima panggilan langsung dari Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Yang membuat situasi ini makin menarik. Perbincangan tersebut disebut-sebut berkaitan erat dengan masa depan timnas Indonesia menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumber dari media Korea Selatan Sport Seoul melaporkan bahwa percakapan antara Presiden Yoon dan Shin Tae-yong terjadi dalam suasana yang hangat namun serius. Dalam percakapan itu, Presiden Yoon disebut menyampaikan adanya permintaan khusus dari pihak pemerintah Indonesia agar Shin kembali melatih timnas. Di tengah persiapan menuju fase paling krusial dalam sejarah perjalanan skuad Garuda, Presiden Yoon sangat menghargai permintaan dari Indonesia. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih sepak bola, ia adalah simbol Korea di panggung internasional. Permintaan ini dilihat bukan hanya dari sisi olahraga, tapi juga sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan, tulis Sport Seoul. Yang tak kalah menarik, spekulasi mulai merebak bahwa Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mungkin memiliki peran langsung dalam upaya ini. Beberapa pihak menduga bahwa Prabowo telah menggunakan jalur diplomasi tingkat tinggi untuk meyakinkan Shin Tae-yong agar kembali ke Indonesia dan melanjutkan proyek jangka panjang yang pernah dibangun. Sinyal kuat datang dari lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membeberkan adanya komunikasi intensif dengan pemerintah Korea Selatan. Seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa Presiden Prabowo secara pribadi memandang Shin Tae-yong sebagai aset penting dalam upaya mewujudkan mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Presiden percaya bahwa fondasi yang sudah dibangun oleh Shin tidak bisa begitu saja dilepas. Beliau siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar proyek ini berlanjut, ujarnya. Setelah kontraknya bersama timnas berakhir beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong belum memastikan kemana langkah selanjutnya. Meski demikian, sejumlah sinyal menunjukkan bahwa kembalinya dia ke Indonesia bukan hal mustahil. Federasi Sepak Bola Korea (KFA) bahkan dikabarkan membuka ruang untuk dialog antara Shin dengan pemerintah Korea dan pihak Indonesia. Di Indonesia sendiri, PSSI belum mengumumkan pelatih kepala permanen jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga kini posisi tersebut masih diisi secara interim sementara waktu terus berjalan menuju laga-laga penting yang akan menentukan nasib Indonesia di panggung dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam beberapa kesempatan enggan memberikan pernyataan definitif soal nama pelatih baru. Namun, ia tak menutup kemungkinan jika Shin Tae-yong kembali dipercaya. Kami terbuka untuk semua opsi terbaik demi kepentingan timnas. Yang penting pelatihnya cocok, punya visi, dan bisa langsung kerja, ujar Erick kepada awak media. Shin Tae-yong sendiri belum memberikan komentar resmi terkait komunikasi dengan Presiden Korea Selatan. Namun kehadirannya dalam pertemuan tertutup dengan KFA dan sejumlah pejabat pemerintah Korsel pada awal pekan ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang sedang disiapkan di balik layar. Analis olahraga Korea dari SBS Sports, Kim Dong-wook, menyebut bahwa Shin tengah berada dalam dilema emosional. Ia tahu betul apa arti Indonesia bagi karier dan reputasinya. Dia merasa belum selesai dengan timnas Indonesia. Banyak pemain muda tumbuh di bawah arahannya. Jika ia kembali, ia akan menuntaskan misi yang tertunda.
Dan itu bisa jadi warisan besar dalam kariernya, kata Kim. Di media sosial, dukungan terhadap Shin semakin membesar. Tagar hashtag stick kembali menjadi trending menandakan kuatnya keinginan publik agar sang pelatih kembali memimpin Mars Merah Putih. Banyak netizen bahkan berharap pemerintah dan PSSI bisa menanggalkan ego politik dan segera mengambil langkah konkret. Kalau benar Presiden Prabowo minta bantuan langsung ke Presiden Korea demi STY, itu berarti beliau tahu betapa pentingnya kesinambungan di tubuh timnas. Ini bukan sekadar pelatih, tapi arsitek masa depan sepak bola kita, tulis seorang pengguna X. Sejumlah pengamat menilai bahwa komunikasi lintas kepala negara demi urusan pelatih sepak bola merupakan hal langka, bahkan mungkin pertama dalam sejarah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan lagi sekadar hiburan rakyat, tapi telah menjadi bagian dari strategi nasional yang menyentuh ranah diplomatik dan geopolitik. Kini semua mata tertuju pada dua tokoh, Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Akankah PSSI membuka pintu kembali bagi sang pelatih legendaris? Dan apakah Shin siap mengemban tugas berat menuju Piala Dunia, kali ini dengan dukungan langsung dari dua presiden? Yang pasti bola kini bergulir bukan hanya di lapangan, tapi di ruang-ruang kekuasaan tertinggi. Dan publik Indonesia menanti dengan harap dan penasaran bagaimana kisah ini akan berakhir. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tak disangka, datang diam-diam Erick Thohir beri wejangan bela negara, pemain timnas U23 terpukau. Kata-katanya bikin suasana latihan jadi penuh semangat dan rasa cinta tanah air. Unik terjadi saat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyapa para pemain timnas Indonesia U23 saat jalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Jakarta. Erick sempat terkejut melihat adanya Muhammad Ferrari dalam skuad tersebut. Erick Thohir tak menyangka Muhammad Ferrari masih masuk skuad timnas Indonesia U23. Pasalnya, ex-bek Persija Jakarta itu sudah kerap dipanggil membela timnas Indonesia senior. Timnas Indonesia U23 jalani TC jelang Piala AFF U23 2025 diketahui Timnas Indonesia U23 sedang melangsungkan pemusatan latihan di Jakarta mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Pemusatan latihan ini merupakan persiapan jelang Piala AFF U23 2025. Turnamen itu akan berlangsung di Indonesia mulai 15 Juli 2025. Sepekan setelah pemusatan latihan berlangsung, Erick mengunjungi para pemain yang berlatih di Jakarta. Menyapa pemain timnas Indonesia U23 saat pemusatan latihan di Jakarta yang dipimpin Coach Gerald Vandenburg jelang ASEAN Cup U23 Piala AFF 2025 di Indonesia. Tulis Erick dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Erick Thohir. Dikutip pada Sabtu 28/6/2025. Persiapan yang dilakukan timnas U23 agar bisa meraih hasil terbaik untuk Indonesia di ASEAN Cup U23 2025 yang dimulai pada 15 Juli mendatang, sambungnya. Dalam momen itu, Erick Thohir sempat kaget melihat keberadaan Muhammad Ferrari. Mantan pemilik Inter Milan itu merasa heran karena Ferrari seperti ada di setiap pemusatan latihan, baik tim senior maupun kelompok usia. Masih di sini masih muda ya, ucap Erick yang kemudian dijawab dan dibalas senyuman oleh Ferrari. Sementara itu, sebagai tuan rumah, Indonesia akan menggelar turnamen Piala AFF U23 2025 di dua tempat. Ada Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Jawa Barat. Skuad Garuda Muda akan tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Adapun grup B akan diisi oleh Kamboja, Laos, dan Vietnam. Sedangkan grup C dihuni Myanmar, Thailand, dan Timor Leste. Erick berharap Muhammad Ferrari dan kolega tetap menjaga iklim semangat dalam pemusatan latihan.
Dia meyakini Garuda Nusantara bisa meraih hasil positif di turnamen itu. Terus berlatih dan tingkatkan kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, pungkasnya. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jay Itzes mendadak dilirik klub top Serie A usai diabaikan Udinese. Gak disangka-sangka defender muda ini langsung menarik perhatian tim elite. Apakah ini awal kebangkitan karirnya di panggung Italia? Simak detail lengkapnya di sini. Jay Itzes masih jadi rebutan. Bologna atau Lecce, kemana sang kapten timnas akan berlabuh? Meski kabarnya baru saja ditinggalkan Udinese karena dianggap terlalu mahal, Jay Itzes tetap jadi incaran hangat di bursa transfer musim panas ini. Bek timnas Indonesia ini masih memikat hati sejumlah klub, bukan cuma dari papan bawah Serie A, tapi juga dari deretan tim papan menengah ke atas. Seperti yang dilaporkan media Italia Messaggero Veneto, Udinese menarik diri dari perburuan Itzes karena harga yang diminta dianggap terlalu tinggi. Mereka bahkan sudah merekrut bek baru sebagai pengganti Jaka Bijol yang hengkang ke Leeds United, yakni Nicolo Bertola dari Spezia. Tapi pencarian mereka belum selesai. Nama Sabago Glechidze kini mencuat sebagai kandidat kuat lainnya. Namun menariknya, laporan dari Tuto Mercatoweb mengungkap bahwa Jay Itzes justru semakin dekat dengan Lecce. Ya, tim yang sempat mengubur mimpi Venezia dalam kurung mantan klub Itzes untuk bertahan di Serie A musim lalu. Apalagi pelatih yang kini memimpin Lecce adalah Eusebio Di Francesco yang juga baru saja meninggalkan Venezia akhir musim lalu. Lecce sendiri dikabarkan bisa kehilangan bek andalan mereka, Chialonda Gaspar, yang kini diincar Udinese dan Cagliari. Nama Itzes pun masuk radar mereka sebagai calon pengganti. Tapi cerita belum berhenti sampai di situ. Tuto Mercatoweb juga menambahkan, Itzes juga masih masuk dalam bidikan salah satu tim besar Serie A Bologna. Dengan ketertarikan dari klub-klub seperti Bologna dan Lecce, perburuan Itzes tampak mendingin ke Udinese, tulis Tuto Mercatoweb. Sekadar informasi, Bologna musim lalu bersaing ketat demi tiket ke Eropa dan berhasil mengamankannya. Musim depan, mereka akan tampil di Liga Europa, kasta kedua sepak bola Eropa. Lebih impresif lagi, mereka juga juara Coppa Italia musim lalu. Namun, ada ancaman besar Bologna bisa saja kehilangan dua bek utama mereka Sam Broukema dan John Lucumi. Broukema sudah lama dilirik Napoli, sementara Lucumi kini diincar sejumlah klub top. AS Roma, Galatasaray, hingga sederet tim Premier League seperti Aston Villa, Bournemouth, Tottenham Hotspur, Brentford, dan bahkan Manchester United tertarik kepadanya. Klaim ini datang dari media Italia Seribu Cuori Rosso Blu. Menariknya, Tuto Mercatoweb menegaskan tidak ada niatan untuk menjualnya, namun ada klausul rilis senilai 28 juta euro yang valid hingga 15 Juli. Artinya, jika ada klub yang berani menembus angka tersebut, Bologna tak bisa menahan kepergian Lucumi. Sementara itu, Broukema tinggal menunggu pinangan resmi dari Napoli. Bila satu saja dari dua bek ini hengkang, Jay Itzes disebut sebagai opsi utama untuk menggantikannya. Secara logika, bergabung dengan Bologna jelas akan sangat menguntungkan bagi Jay Itzes. Selain bermain di level tertinggi Serie A, ia juga punya peluang tampil di Liga Eropa, pengalaman yang tak bisa didapat di banyak klub. Kini pertanyaannya, akankah Bologna benar-benar merekrut kapten timnas Indonesia yang masih berusia 25 tahun ini? Yuk kita nantikan bersama-sama kelanjutan kabar ini.
Dan bagaimana menurut kamu? Lebih cocok Idzes ke Bolonya atau Lecce? Tulis komentarmu di bawah ya. Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with those. Klub Spanyol siap borong pemain timnas Indonesia, ada yang bakal jadi bintang La Liga. Ternyata ada talenta muda Indonesia yang sedang dibidik klub besar Spanyol. Siapakah pemain misterius ini yang bakal jadi fenomena baru? Cdiz FC bikin heboh. Ingin rekrut pemain Indonesia, Jordi Amat jadi kandidat terkuat. Klub sepak bola asal Spanyol, Cdiz FC, kembali membuat geger publik tanah air. Lewat akun Instagram resmi mereka, Cdiz menyapa para penggemar bola Indonesia dengan pesan yang langsung bikin heboh kalau kamu bisa merekrut satu pemain Indonesia untuk Cdiz CF. Siapa yang akan kamu pilih? Tidak hanya itu, mereka juga mengajak fans Indonesia untuk memberikan like jika ingin melihat pemain tanah air berlaga di klub tersebut. Like kalau kamu ingin melihat pemain Indonesia bermain di klub kami. Unggahan ini langsung mengundang reaksi hangat dari para warganet dan pengamat sepak bola di Indonesia. Banyak yang mulai berspekulasi siapa kira-kira pemain Indonesia yang paling cocok dan berpeluang besar bergabung dengan Cdiz FC. Salah satu nama yang paling mencuat adalah Jordi Amat. Pemain naturalisasi timnas Indonesia ini memang punya segudang pengalaman di La Liga, pernah membela klub-klub top seperti Rayo Vallecano, Espanyol, dan Real Betis. YouTuber sekaligus pemerhati bola Indonesia, Yusa Nugraha, pun memberikan pandangannya, ada satu pemain yang punya pengalaman di Liga Spanyol, apalagi di La Liga, yaitu Jordi Amat. Saat ini dia sebagai pemain tanpa klub dan sedang mencari klub yang akan datang, ujar Yusa dalam kanal YouTube pribadinya. Tapi Jordi Amat ini pernah punya pengalaman yang sangat bagus dan banyak juga di Liga Spanyol, karena Jordi juga ada keturunan Spanyol juga, tambahnya. Yusa menilai peluang Jordi Amat direkrut Cdiz FC sangat besar. Ia bahkan menduga unggahan Cdiz bukan sekadar basa-basi. Menurutku, ketika aku lihat postingan Cdiz FC itu, bisa saja mereka memang sedang mengincar Jordi Amat. Ia pernah bermain di klub papan atas Spanyol dan itu membuat peluang direkrut sangat besar, kata Yusa. Jadi kemungkinan besar Cdiz memang sedang memantau pemain yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk Jordi Amat lanjutnya. Tapi juga bisa pemain lain dari Indonesia, karena memang ada pemain Indonesia lain yang belum mendapatkan klub. Yang paling penting bagi pemain Indonesia yang direkrut nantinya adalah mendapatkan menit bermain yang cukup. Itu yang paling krusial, tegas Yusa. Kabar kembalinya Jordi ke Spanyol juga diperkuat oleh unggahan dari rekannya Zafran Abdullah. Dalam Instagram, Zafran mengucapkan selamat tinggal dan harapan terbaik untuk Jordi yang akan memulai babak baru kariernya di Spanyol. Salam hangat dan selamat tinggal kepada Jordi Amat. Senang sekali bisa bersama Anda sebagai teman dan murid setia. Semoga yang terbaik untuk Anda saat kembali ke Spanyol untuk babak berikutnya dalam karier Anda, tulis Zafran. Walau belum ada keputusan pasti soal klub baru Jordi Amat, rumor kembalinya dia ke Spanyol semakin kuat. Jika benar, Cdiz FC tampaknya jadi pilihan yang masuk akal bagi sang bek berusia 33 tahun ini. Tentunya publik Indonesia sangat berharap bisa melihat pemain Garuda berlaga di salah satu liga top Eropa. Selain jadi kebanggaan, ini juga membuka peluang besar untuk nama Indonesia semakin dikenal di pentas internasional. Nah, menurut kamu sendiri, siapa pemain Indonesia yang paling pantas atau paling kamu ingin lihat membela Cdiz FC? Apakah kamu setuju kalau Jordi Amat jadi pilihan utama?
Yuk, share pendapat dan prediksimu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear. Top Marco top Arsenal siap bersaing dengan Tottenham untuk Eberechi Eze, winger timnas Inggris yang tengah bersinar. Kabar menarik datang dari Emirates Stadium. Arsenal dikabarkan serius mengejar Eberechi Eze, winger berusia 26 tahun yang kini membela Crystal Palace dan tengah menikmati performa terbaiknya baik di klub maupun tim nasional Inggris. The Gunners sudah memulai pembicaraan awal soal potensi transfer ini dan kabarnya siap menantang rival sekota mereka, Tottenham Hotspur, untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Meski klausul pelepasan Eze mencapai 68 juta, angka yang terbilang besar, Arsenal tampak sangat yakin dengan kualitas Eze yang sedang berada di puncak kariernya. Direktur olahraga Arsenal Andrea Berta juga tengah aktif menjalin komunikasi dengan agen, pemain, dan klub selama musim panas ini sebagai bagian dari strategi memperkuat sektor sayap tim. Namun, meskipun sudah ada diskusi awal, belum ada kepastian apakah Arsenal akan langsung mengaktifkan klausul tersebut. Selain Eze, klub London Utara ini juga menimbang opsi lain seperti Rodrigo Goes dari Real Madrid yang juga menarik perhatian tapi dengan tuntutan gaji yang cukup tinggi. Menurut kalian, bagaimana peluang Arsenal untuk mengamankan Eze? Apakah transfer ini akan jadi langkah tepat untuk memperkuat sayap Arsenal? Atau mereka harus cari opsi lain? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Daripada Victor Osimhen atau Victor Gyökeres, Arsenal mending buru striker buruan Liverpool ini karena sedang ganas-ganasnya. Arsenal memang sudah lama jadi sorotan karena belum punya striker kelas dunia yang benar-benar bisa diandalkan. Meski begitu, The Gunners selama ini lebih mengandalkan kolektivitas tim daripada mengandalkan sosok penyerang tunggal yang tajam. Namun musim 2024 hingga 2025 kemarin jadi bukti kalau strategi itu belum cukup. Arsenal lagi-lagi gagal meraih gelar juara, terutama setelah disingkirkan PSG di semifinal Liga Champions. Masalah lini depan juga semakin diperparah dengan badai cedera yang melanda sepanjang musim. Di tengah kabar buruan Arsenal yang kencang soal Victor Osimhen dalam kurung Napoli dan Victor Gyökeres dalam kurung Sporting CP, ada pendapat menarik dari legenda Arsenal William Gallas. Ia justru menyarankan agar klubnya tidak merekrut Osimhen atau Gyökeres. Menurut Gallas, kualitas Osimhen memang tak diragukan, tapi sikap temperamennya bisa berpotensi mengganggu keharmonisan ruang ganti Arsenal. Sedangkan Gyökeres, meski memiliki potensi, belum terbukti di Liga Inggris yang terkenal ketat dan kompetitif. Sebagai solusi, Gallas menyarankan Arsenal untuk mengalihkan target mereka ke Alexander Isak, striker Newcastle United yang kini sedang bersinar. Isak telah menunjukkan ketajaman luar biasa sejak bergabung dengan Newcastle pada 2022, terutama dalam kompetisi Liga Inggris. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arsenal harus mendengarkan saran Gallas dan berburu Alexander Isak? Atau lebih baik tetap fokus ke Osimhen atau Gyökeres? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Wah, Arsenal makin dekat gait Benjamin Sesko, RB Leipzig siap turunkan harga. Arsenal tampaknya mulai menemukan titik terang dalam perburuan striker muda potensial Benjamin Sesko. Setelah cukup lama mengincar penyerang milik RB Leipzig itu, kini The Gunners mendapatkan angin segar. Leipzig dikabarkan siap menurunkan harga jual sang pemain. Ketertarikan Arsenal terhadap Sesko memang sudah bukan rahasia lagi. Striker muda asal Slovenia itu telah lama masuk dalam radar Mikel Arteta dan kini peluang untuk membawanya ke Emirates Stadium tampaknya kian terbuka. Arsenal memang belum mendatangkan penyerang baru di bursa transfer musim panas ini dan Sesko disebut sebagai target utama untuk memperkuat lini depan.
setelah finish di posisi kedua Premier League dalam 3 musim terakhir. Arteta menyadari satu hal penting, tim ini butuh sosok ujung tombak yang tajam jika ingin benar-benar bersaing memperebutkan gelar musim depan. Menurut laporan media Jerman Bild, RB Leipzig mulai melunak. Dari yang sebelumnya mematok harga di kisaran 80 juta 100 juta dalam kurung sekitar 1,5 triliun rupiah, kini mereka dikabarkan bersedia melepas Šeško dengan harga sekitar 70 juta dalam kurung sekitar 1,3 triliun rupiah. Angka ini dianggap jauh lebih realistis bagi Arsenal yang sempat menimbang opsi lain karena valuasi awal terlalu tinggi. Penampilan Šeško sendiri memang layak diperhitungkan. Musim lalu ia mencetak 21 gol dari 45 penampilan di semua kompetisi. Meski masih terikat kontrak hingga Juni 2029, sang striker diyakini cukup terbuka untuk menjajal atmosfer Premier League. Jika dibandingkan dengan Viktor Gyökeres, Arsenal menilai Šeško sebagai pilihan yang lebih menjanjikan untuk jangka panjang. Selain usianya yang 5 tahun lebih muda, kualitas kompetisi Bundesliga juga dianggap lebih tinggi dibandingkan Liga Portugal, tempat Gyökeres saat ini bermain. Nah, menurut kalian haruskah Arsenal tancap gas untuk segera amankan Benjamin Šeško? Apakah ini solusi terbaik untuk mengatasi problem lini depan? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like Agresif dan brutal. Sudah dapat 2 gelandang, Mikel Arteta masih ingin boyong 1 lagi dari Barcelona. Arsenal belum berhenti berbelanja. Meski sudah mengamankan 2 gelandang anyar untuk musim depan, pelatih Mikel Arteta ternyata masih belum puas. Ia dilaporkan meminta manajemen klub untuk menambah 1 gelandang lagi, kali ini dari raksasa Spanyol, Barcelona. Kepergian Jorginho dan Thomas Partey musim panas ini membuat The Gunners harus bergerak cepat di bursa transfer. Jorginho telah resmi bergabung dengan Flamengo di Brasil, sementara Partey masih belum menemukan klub baru. Menyadari krisis kedalaman lini tengah, Arsenal langsung bertindak dan mencapai kesepakatan dengan 2 nama, Martin Zubimendi dari Real Sociedad senilai 65 juta euro dan Christian Norgard dari Brentford senilai 11 juta euro. Transfer keduanya bahkan sudah dikonfirmasi oleh pakar transfer ternama Fabrizio Romano dengan cap khasnya "Here we go". Namun menurut laporan dari media Spanyol El Nacional, Arteta belum merasa lini tengahnya cukup solid. Ia menginginkan 1 gelandang tambahan untuk melengkapi kombinasi Zubimendi dan Norgard. Nama yang diminta, Marc Casado, pemain muda potensial milik Barcelona. Casado dinilai Arteta sebagai pelengkap sempurna untuk Zubimendi, terutama dalam urusan distribusi bola dan kestabilan ritme permainan. Arsenal kabarnya siap menggelontorkan dana sebesar 40 juta euro untuk merekrut Casado dan bahkan menjanjikan menit bermain yang cukup jika ia mau pindah ke Emirates Stadium. Menariknya, langkah ini menunjukkan bahwa Arteta tak hanya mengejar nama besar, tetapi juga mencari pemain dengan visi dan kecocokan sistem jangka panjang. Menurut kalian, apakah Marc Casado adalah tambahan yang tepat untuk lini tengah Arsenal? Atau sudah cukup dengan Zubimendi dan Norgard? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Skuad Ruben Amorim makin terbentuk, Manchester United resmi perpanjang kontrak pemain ini. Manchester United terus menyusun fondasi skuadnya di bawah komando manajer baru, Ruben Amorim, dan salah satu langkah penting yang diambil adalah memperpanjang kontrak kiper senior mereka, Tom Haton. Kiper berusia 39 tahun itu resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 1 tahun, yang akan membuatnya bertahan di Old Trafford hingga musim panas 2026. Haton yang merupakan lulusan Akademi MU akan tetap menjadi bagian dari skuad utama sebagai kiper ketiga di belakang Andre Onana dan Altay Bayindir. Ini akan menjadi musim ke-20 Haton sebagai pesepak bola profesional sejak ia melakoni debut seniornya pada tahun 2005, 2 dekade lalu. Sebenarnya kontraknya sebelumnya dijadwalkan habis pada 1 Juli bersamaan dengan beberapa nama lain seperti Jonny Evans, Victor Lindelof, dan Christian Eriksen. Namun, kepercayaan klub terhadap pengalaman dan kepemimpinannya membuat United memilih mempertahankannya lebih lama. Saya sangat bangga bisa terus mewakili Manchester United.
Sebagai sebuah tim, kami semua sangat bersemangat untuk musim mendatang, kata Haton. Saya siap mendukung tim dalam segala kapasitas saat kami bersiap untuk kembali menantang penghargaan terbesar. Pujian juga datang dari Direktur Sepak Bola United, Jason Wilcox, yang menegaskan pentingnya sosok Haton di ruang ganti kepemimpinan dan pengalaman Tom sangat penting bagi tim. Jadi kami senang ia akan menjadi bagian dari skuad lagi musim depan. Mentalitas Tom dan persiapannya yang sangat baik untuk memastikan bahwa ia selalu siap tampil saat dibutuhkan menjadikannya pelengkap yang sempurna bagi tim penjaga gawang kami. Dengan proyek besar Ruben Amorim dalam merombak skuad, Haton dianggap sebagai salah satu figur sentral dalam menjaga kestabilan ruang ganti. Nah, menurut kalian apakah keputusan MU memperpanjang kontrak Tom Haton adalah langkah bijak? Masihkah dibutuhkan sosok senior seperti ini di era Amorim? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar.